Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara berikutnya, para ulama membahas tentang apa illah, apa sebab. Ya, karena kita sedang akan berbicara tentang pembatal-pembatal kontemporer, kita harus tahu dalil tentang pembatal-pembatal yang disepakati. Pembatal disepakati tadi makan, minum, kemudian apa? Berhubungan. Ya, haid dan nifas tidak usah kita bahas karena itu tidak sudah jelas. Yang masalahnya tiga ini, makan, minum dan berhubungan dengan istri. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Tiga perkara ini membatalkan puasa. Ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Tatkala berbicara tentang makan dan minum, berbicara juga tentang masalah jima. Ya. Contoh, kita bicara dulu masalah jima. Ya. Masalah jima, ya. Apa ilahnya? Membatalkan puasa. Ada yang mengatakan ilahnya karena memang berhubungan. Jima yaitu berhubungan, seorang laki berhubungan dengan wanita, di mana kemaluan masuk ke kemaluannya. Tidak dikatakan jima kecuali idzal taqal khitanan, kecuali kalau telah bertemu dua tempat khitan. Ya, laki khitannya di bagian bawah kepala zakar, disitulah tempat khitannya bertemu dengan tempat khitan wanita. Ya, itu baru dikatakan jima. Kalau jima sesuai sah maka dikatakan jima, kalau tidak sah namanya zina. Namanya zina, ya. Mereka mengatakan demikian lafal dalam hadis bahwasanya terjadi jima. Kemudian Allah mengatakan fal ana bashiruhunna, dan setiap pada malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Maksudnya jima. Karena mubasyarah dalam Al-Qur'an maknanya jima. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian tatkala kalian sedang iktikaf di masjid. Maksudnya kata para ulama, berjima dengan istri membatalkan apa? Iktikaf. Kalau seorang lagi iktikaf kemudian dia pulang mampir ke rumah berhubungan dengan istrinya, maka iktikafnya batal, ya. Iktikafnya batal. Jadi mubasyarah artinya jima. Maka yang membatalkan puasa adalah jima saja. Selain jima maka tidak batal puasa. Ini pendapat sebagian ulama. Kita bicara sekarang masalah illah kenapa jima membatalkan puasa. Ya. Yang lain mengatakan yang membatalkan puasa adalah syahwat, ya. Adalah syahwat. Saya tanya sama antum, kalau seorang berjima dengan istrinya kemudian tidak keluar air mani, tidak ejakulasi, puasanya batal atau tidak? Kok ragu-ragu sih? Seorang berhubungan istrinya, terjadi penetrasi, ya, terjadi ilaj dalam bahasa Arabnya, tapi tidak sampai ejakulasi, ya. Puasanya batal atau tidak? Batal atau tidak? Yakin? Yakin, ya, batal, ya, meskipun tidak ejakulasi. Dari sini ada khilaf. Sebenarnya mengatakan selain jima, ya, tidak membatalkan puasa meskipun ejakulasi. Oleh karenanya pendapat Zahiriyah mengatakan masturbasi tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Zahiriyah. Mereka mengatakan tidak membatalkan puasa jika melakukan masturbasi. Ya, meskipun mungkin haram jika dia melakukannya onani sendiri maka haram, tapi puasanya tidak batal karena menurut mereka yang membatalkan cuma terjadi jima. Tapi pendapat empat mazhab mereka mengatakan yang dilarang illah dari pengharaman jima adalah syahwat. Ya, karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, yadha'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya, dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Kalau orang kemudian melakukan masturbasi sampai ejakulasi, itu syahwatnya sudah ditinggal apa dilampiaskan? Lampiaskan jelas, ya. Lampiaskan jelas. Maka pendapat empat mazhab lebih hati-hati. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i menyatakan seorang yang melakukan usaha untuk sampai timbul ejakulasi maka puasanya batal, ya, puasanya batal. Misalnya dia menyentuh istrinya, mencium istrinya sampai akhirnya ejakulasi maka puasanya batal. Padahal asalnya mencium istri tidak jadi masalah. Menyentuh istri tidak masalah, mencium istri juga tidak jadi masalah karena syahwatnya masih dia tahan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irabih." Ya, li irbih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku padahal dia sedang berpuasa. Ya, jadi menciumbui lebih daripada mencium. Mencumbui. Ya, kalau bahasa kita mencumbui, tapi tidak sampai pada tingkatan
berhubungan ya. Tapi kata Aisyah, wa kana amlakakum li irbih, dan Nabi lebih bisa menahan apa? Syahwatnya. Aisyah juga pernah ditanya, apa yang dihalalkan bagi seorang yang berpuasa untuk mencumbuhi istrinya? Kata Aisyah, semuanya halal kecuali kemaluan, tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya seorang mencium istrinya, mencumbuhi istrinya tidak membatalkan puasanya. Tetapi kalau sampai dia tidak bisa menahan syahwatnya sehingga akhirnya melakukan masturbasi atau yang lainnya sehingga ejakulasi, maka 4 mazhab mengatakan puasanya batal. Dan ini pendapat yang lebih kuat ya. Apalagi dalam sebagian hadis syahwat bisa artinya mani, bisa artinya air mani. Sebagian dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan wa fi buti ahadikum shadaqah. Engkau menggauli istrimu ya, wa fi buti ahadikum artinya di kemaluanmu ada sedekah. Artinya kalau kau menggauli istrimu dengan niat karena Allah, kau dapat pahala karena kau bersedekah menyenangkan hati istrimu. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayadha'u ahaduna syahwatahu walahu ajrun?" Ya Rasulullah, apakah salah seorang meletakkan syahwatnya di istrinya kemudian mendapatkan pahala? Ya, di sini maksudnya meletakkan air maninya di mana? Di istrinya. Jadi syahwat juga bisa artinya air mani. Oleh karenanya kalau seorang kemudian sengaja mengeluarkan air maninya dengan cara apapun, maka puasanya batal. Paham? Tetapi ada perbedaan. Kalau orang sampai terjadi ejakulasi, dia sengaja berejakulasi tanpa melakukan hubungan jima. Saya ingatkan, jima tadi sudah kita jelaskan apa namanya definisinya, yaitu pertemuan dua tempat apa? Khitan. Secara bahasa, mohon maaf, kalau seandainya kepala zakar masuk ke kepala zakar masuk ke kemaluan istri, tetapi tidak seluruhnya, mohon maaf, misalnya hanya setengah, tidak seluruhnya, maka belum dikatakan apa? Jima. Karena jima itu harus ke pertemuan dua tempat sunat, yaitu di bagian bawah kepala zakar. Bukan zakar seluruhnya, tapi bagian bawah tempat sunat, tempat kulit yang dipotong. Kalau ketemu dengan kemaluan wanita sudah tenggelam bagian hasyafah, bagian kepala zakar, maka itulah jima. Ya, sama seperti seorang tatkala melakukan hubungan yang haram. Ya, ini sering terjadi. Saya sering dipanggil di pengadilan di kota Madinah, selalu ditanya kalau terjadi hubungan yang haram, perzinahan, ditanya apakah sempat terjadi penetrasi atau terjadi ejakulasi sebelum terjadi penetrasi, ditanya kepada sang wanita. Kalau ternyata terjadi ejakulasi sebelum penetrasi atau tidak masuk kemaluan bagian kepalanya, maka tetap dihukum, tapi bukan hukuman zina. Tapi bukan hukuman apa? Zina. Ya. Zina itu adalah jima yang haram. Jima yang haram. Ya. Nah, seorang kalau berpuasa kemudian batal karena jima, maka dia berdosa plus harus bayar kafarah. Dia berdosa dan dia harus bayar kafarah. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, tatkala ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, saya telah binasa. Dalam sebagian riwayat dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ihtaraqtu." Ya Rasulullah, saya telah terbakar. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Wa ma ahlakak?" Apa yang buat kau? Apa yang telah membinasakan engkau? Apa yang buat kau binasa? Kata dia, "Asabtu imraati fi nahari Ramadan." Saya telah menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Orang ini menyesal dan dia tidak bisa menahan syahwatnya, akhirnya dia berhubungan dengan istrinya dan dia ingin cari jalan keluar, datang kepada Nabi. Apa masalahnya? Apa yang harus dia tempuh supaya bisa menghilangkan dosa-dosanya? Ya. Ini mengatakan saya telah binasa, saya telah terbakar dengan dosa. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, hal tastati'u an tu'tika raqabah? Apa kau mampu untuk membebaskan budak? Kata dia, "La, saya tidak mampu." Ya, saya bukan orang kaya, Rasulullah, tidak mau memiliki budak untuk saya merdekakan. Maka Rasulullah SAW berpindah pada kafarah yang kedua. Fa hal tastati'u an tut'ima sittina miskinan? Apakah kau mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin? Yang kedua dia Rasulullah tanya dulu, "Apakah kau mampu hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain?" Apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, "Rasulullah, puasa inilah yang bikin saya binasa ya. Bikin saya terjerumus ya. 1 bulan saja saya tidak tahan sama istri saya, apalagi suruh 2 bulan berturut-turut." Maka Rasulullah SAW berpindah pada yang ketiga, "Fahal tastati'u an tut'ima sittina miskina?" Apa kau mampu untuk beri makan kepada 60 fakir miskin? Kata dia, "Saya tidak mampu, tidak punya harta." Akhirnya dia pun duduk terdiam, Rasulullah SAW pun diam juga.
Sebenarnya mengatakan Rasulullah SAW menunggu wahyu. Ini orang ini bagaimana nasibnya? Enggak bisa semuanya. Enggak ada kafarah yang keempat. Yang pertama bebaskan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 orang fakir miskin. Akhirnya tiba-tiba ada yang membawa al-araq, yaitu keranjang korma, yang kemudian akhirnya diberikan kepada Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Ainal muhtariq. Kata Nabi, mana tadi orang yang terbakar? Kata para ulama, Nabi tetap menamakan orang yang terbakar. Berarti dia berdosa. Karena dia terbakar dengan apa? Terbakar dengan dosa. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Ainal muhtariq. Mana orang yang berdosa tadi, yang terbakar dengan dosa? Tadi saya Rasulullah. Rasulullah SAW ini ambil korma, berilah makan kepada fakir miskin. Kata dia, ala afqara minna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya beri kepada orang yang lebih miskin dari saya? Rasulullah, demi Allah di Madinah saya yang paling miskin Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, at'im ahlak, berilah makan kepada keluargamu. Maka Rasulullah SAW tertawa hatta badat anyabuhu. Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Ya. Kenapa? Karena orang ini datang dalam kondisi ketakutan, kemudian pulang dalam kondisi senang. Ya. Tapi antum jangan coba-coba ya. Taib hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini kafarah orang yang melakukan pembatal puasa karena jima. Nah, kafarah ini tidak berlaku bagi orang yang membatalkan puasanya dengan melakukan ejakulasi, ya. Dia berdosa, puasanya batal karena dia sengaja membatalkan puasanya, terjerumus dalam dosa besar, tapi tidak harus bayar apa? Kafarah. Karena tidak terjadi jima. Yang wajib membayar kafarah adalah jika terjadi apa? Jima, ya. Demikian juga para ulama mengatakan pendapat yang rajih bahwasanya jika seorang melakukan hal-hal yang lain, ya, seperti memandang tontonan yang menimbulkan syahwat, meskipun dia tidak menyentuh kemaluannya, dia pandang terus, dia sengaja sampai akhirnya dia ejakulasi, maka sama puasanya apa? Batal. Puasanya batal dan dia harus mengqadha dan dia berdosa. Taib. Tadi kita sudah bicara tentang masalah jima, ilahnya yang benar, kenapa diharamkan jima? Karena ada pelampiasan apa? Syahwat. Ada pelampiasan syahwat. Orang sudah berjima, mau ejakulasi atau tidak ejakulasi, dia telah melampiaskan apa? Syahwatnya. Ya. Demikian juga orang yang onani, masturbasi, maka puasanya batal. Ya. Berbeda dengan pendapat Zahiriyah. Mengatakan tidak batal, yang benar batal.